partai politik yang paling tidak siap ya ketika mendaftar itu siapa? Kami pikir bukan hal yang sulit dan nanti insya Allah kami akan publikasikan di website Info Pemilu. Masih ditemukan problem tentang NIK dan gitu. Ini kok nggak selesai ya pada saat verifikasi administrasi gitu. Input di antara KTA partai, ya, input antara KTA partai dengan input KTA partai dengan yang ditampilkan di Sipol itu sama. Nah, cuma problemnya seringkali KTP-nya gambar dari KTP yang dia melengkapi gambar dari KTA itu ngeblur, sulit dibaca. Itulah kenapa pentingnya diverifikasi faktual. Di dalam partai tersebut mungkin nggak ada sebetulnya warga masyarakat yang dalam tanda petik gitu loh, dicatut gitu loh keanggotaannya. Saya pikir ini persoalan delik aduan ya. Jadi selama masyarakat tidak melakukan pengaduan kepada kami, maka kami asumsikan KTA partai yang diterbitkan oleh partai tersebut itu legal. Selamat siang teman pemilih semua, seluruh warga negara Indonesia, Bapak Ibu yang saya cintai, mungkin ada juga ini teman-teman mahasiswa yang tentu Anda ikut terlibat di dalam memonitoring, mengawasi, melihat proses pemilu. Hari ini Netgrid bersama dengan Tribun News akan mendiskusikan tentang tahapan yang sedang berlangsung di KPU. Tahapan pemilu 2024 yang berlangsung di KPU. Kami menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, pengalamannya, kinerjanya di dunia kepemiluan di Indonesia. Sebelum saya memperkenalkan narasumber saya yang luar biasa, saya perkenalkan dulu kolega saya, Pak Hadar Nafis Gumai. Ini guru, tokoh, pokoknya semua orang kalau mau tahu pemilu tanyanya sama Pak Hadar. Nah, hari ini ganti Pak Hadar yang akan bertanya kepada dua narasumber kompeten kita. Yang pertama yang ada di studio kita, ini Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Terima kasih Pak Bagja di tengah kesibukannya berkenan untuk hadir di sini. Yang kedua adalah Bapak Idam Kholik. Nah, ini Komisioner KPU Republik Indonesia. Terima kasih Kang Idam sudah berkenan gabung. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Ini Kang Idam ini sibuknya juga luar biasa ini, bersama-sama sedang rakor di sana ya. Nah, sekarang tahapan yang sedang berlangsung dan penting itu adalah verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Sudah ada masa pendaftarannya, sudah ada masa verifikasi administrasinya, dan sekarang masuk masa verifikasi faktual. Dan nanti pada bulan Desember akan ditetapkan partai politik mana saja yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Nah, Pak Hadar, Pak Bagja, dan Kang Idam, saya seperti yang mau ditanya ini. Siap. Oh gitu ya. Siap. Jadi saya ingin memulai ya diskusi kita siang hari ini dengan menanyakan pada saat masa pendaftaran dan verifikasi administrasi. KPU sudah mengumumkan ada 9 partai politik sudah dinyatakan memenuhi syarat. Tinggal menunggu jadwal penetapan sebagai peserta pemilu. Ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sebagian lagi masih akan lanjut verifikasi faktual. Bisa diceritakan nggak? Untuk tahap pertama saya akan bertanya kepada Kang Idam dulu ya, Pak Bagja. Proses yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung, kira-kira seperti apa? Saya persilakan, Kang Idam. Baik, saya akan menjelaskan.
Kemarin tanggal 14 Oktober 2022, KPU Republik Indonesia telah menyampaikan pengumuman hasil verifikasi administrasi yang di mana publik Indonesia telah mengetahui ada 9 partai parlemen atau partai yang melampaui angka parliamentary threshold dan ada partai politik non-parlemen, dalam hal ini partai politik yang pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya tapi tidak melampaui parliamentary threshold, dan juga ada partai politik baru. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 2 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kami harus melakukan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik tersebut, ya, khususnya partai politik non parlemen. Bagi partai politik non parlemen, ya, kami harus lakukan verifikasi faktual. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PU/18 Romawi/2020 dan diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 29 September 2022 dengan nomor 66/PU/20 Romawi/2022. Pelaksanaan verifikasi faktual ini akan berlangsung, ya, dilangsungkan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Saat ini rekan-rekan kami KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU atau KIP Kabupaten Kota Indonesia sedang melakukan verifikasi. Seperti itu, Mas. Oke, ya, Kang Idam. Ya. Itu teman-teman di KPU RI, di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, itu kemarin pada saat proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, sempat menerima tekanan-tekanan nggak ya dari pihak luar gitu? Dinamika itu pasti ada, ya, Mas. Dinamika itu pasti ada, tapi alhamdulillah kita sebagai penyelenggara dapat menghalau tekanan-tekanan tersebut, dalam artian dapat menjelaskan. Maksud saya dapat menjelaskan terhadap hasil kerja yang kita sampaikan kepada publik. Oke. Saya ingin tanya ini, biasanya nih ya, selama proses, selain interaksi dengan peserta pemilu, itu kan interaksi juga dengan penyelenggara pemilu. Sebelum ke Bang Bagja, kira-kira sampai saat ini kerjasama, interaksi antara KPU dan Bawaslu gimana? Alhamdulillah saya tetap menjaga komunikasi, baik komunikasi formal maupun komunikasi informal dengan Bang Ketua Rahmat Bagja, ya, Ketua Bawaslu Indonesia, dan beliau memang selalu terbuka untuk diajak berkomunikasi. Dan saya juga seringkali mendapatkan masukan-masukan yang menurut saya konstruktif dan strategis buat penyelesaian tahapan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ketua. Ini Pak Bagjanya senyum-senyum. Jadi kita harus cek apa betul demikian. Iya. Nah, gitu. Jadi harus dua arah. Kalau di sana katakan beres, lancar, apa betul demikian? Gimana Pak Ketua? Gimana Pak Bagja? Sampai saat ini komunikasi tetap terjalin. Pasti ada, kadang-kadang ada perbedaan. Pasti ada perbedaan perspektif, ya. Seperti apa itu perbedaannya? Misalnya, pada saat yang agak ramai itu pada saat video call. Video call pada saat verifikasi administrasi. Kemudian juga sebelum itu pas pendaftaran sebenarnya tidak ada masalah kalau pas pendaftaran. Kemudian juga pada Jadi yang mendaftar itu semua adalah parpol-parpol yang layak begitu. Kalau tidak layak tentu nanti mereka melakukan pengajuan permohonan sengketa ke Bawaslu. Gitu. Tapi ya mendaftar dan terima, jadi layak dulu lah proses pendaftaran. Ada kemudian 15 parpol yang kemudian ditolak di pendaftaran, ya. Kemudian mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Permohonan pelanggaran administrasi. Kemudian teman-teman KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Jadi dari 15, 6 itu diputus putusan pendahuluan. Jadi tidak, alat bukti tidak cukup. 9 lanjut ke adjudikasi. Dan kemudian putusan adjudikasi 99 ditolak. Jadi yang masuk sekarang adalah, yang masuk ke verifikasi administrasi adalah parpol-parpol yang layak untuk diverifikasi administrasi. Dan kemudian memang pada saat yang agak berbeda itu pada saat
pemberlakuan video call untuk verifikasi administrasi. Coba bisa diceritakan, boleh saya teruskan ya? Oke. Supaya kita semua paham. Kenapa di isu video call ini dianggap ada perbedaan? Pertama, teman-teman KPU melakukan, menurut kami, penafsiran dan juga penafsirannya kemajon, terlalu maju. Kemajon atau terlalu maju? Terlalu maju karena melakukan mutatis mutandis ya. Mutatis mutandis antara verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Sedangkan di PKPU 4 tidak ada video call sebagai alat untuk melakukan verifikasi administrasi. Dan kemudian itu hanya ada di verifikasi faktual. Betul. Seharusnya kalau mau membuat seperti ini kan pasti ada hal-hal yang kemudian dianggap KPU itu bisa menghambat. Kemudian ada tindakan bahwa melakukan penyamaan antara video call di verifikasi faktual dengan verifikasi administrasi. Sayangnya komunikasi itu tidak terjalin pada saat itu. Sehingga kami ingatkan, akhirnya muncullah surat keputusan KPU tentang video call. Kami menganggap ini bentuk pelanggaran administrasi. Jadi kami ingatkan KPU agar berhati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai ada lagi tidak ada aturannya, kemudian dibuat aturan dibuat sebuah pelaksanaan tanpa ada baseline aturannya. Walaupun SE kan tidak surat keputusan tidak apple to apple dengan PKPU. Sebenarnya judicial review seharusnya atau perbaikan PKPU. Namun waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan, itu tergantung juga kan. Nah, dengan itu kami mengerti ini kesulitan teman KPU untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebut muncul SK. Nah, kalau seperti itu tentu harus ada obrolan dulu di awal dengan Bawaslu. Nah, ini menarik ini yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu ini. Kang Idam, itu apa yang disampaikan oleh Pak Bagja tadi, sebetulnya ada nggak sih yang merasa ya, wah ini memudahkan saya, ini menyulitkan saya, akibat keluarnya instruksi itu tentang video call itu? Ya, tentunya kami sebagai sesama penyelenggara ya harus menghormati apa yang disampaikan oleh beliau, dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kenapa kami pada waktu itu memerintahkan kepada rekan-rekan KPU Kabupaten Kota untuk menggunakan video call. Pertama, ada situasi post mayor, misalnya di Kalimantan Barat pada waktu itu terjadi banjir yang tidak memungkinkan anggota partai politik yang harus diklarifikasi datang ke lokasi. Yang kedua, ada beberapa anggota partai politik yang dalam kondisi sakit ya, yang tidak memungkinkan bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan verifikasi. Terus selanjutnya juga cuaca atau kondisi alam yang tidak memungkinkan anggota partai politik untuk datang ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk klarifikasi, misalnya karena gelombang laut yang tinggi. Akhirnya kami pada waktu itu karena waktu kami untuk melakukan klarifikasi itu begitu singkat, jadi kami minta untuk menggunakan video call ya. KPU minta untuk menggunakan video call. Dan kalau kita bicara tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik, ini bukanlah barang baru. Pada saat partai politik mengunggah dokumennya ke Sipol saja sudah menggunakan teknologi. Tentunya mungkin ini karena perbedaan pandangan hukum ya. Kami mengedepankan hukum progresif, sedangkan rekan Bawaslu mungkin mengedepankan hukum legalistik formal ya. Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu yang dimana diberikan kewenangan atributif masing-masing ya, kami tetap menghormati apa yang menjadi pendapatnya Bawaslu. Seperti itu, Mas. Saya pikir yang itu nggak usah lanjut. Nanti ada pertanyaan berikutnya gitu. Tapi Kang Bagja, ada nggak peserta yang mensengketakan dengan argumentasi itu tadi, video call tadi? Nggak ada ya? Oke. Belum ada, mungkin karena berita acaranya kan baru muncul ini. Kan ada yang beberapa parpol tidak lanjut kan, tidak lanjut ke verifikasi faktual. Dan kami juga harus menahan ini sebenarnya untuk kemudian tidak terlalu mengumbar argumentasi seperti ini, karena nanti
kami akan sebagai majelis. Tapi teman-teman Bawaslu selalu membersamai ya ketika KPU melakukan verifikasi ya? Pasti, karena Pak Idam kan perlu teman ini. Nggak mungkin kan KPU berjalan sendiri ya Pak Idam ya. Pasti perlu teman gitu. Ada juga pas misalnya pada saat di Motor Borobudur kami dikasih waktu yang terbatas. Kami kan protes juga kepada teman-teman KPU. Kami hanya dikasih waktu 15 menit di ruangan tersebut. Pada waktunya 2 jam, 15 menit sebelum dan mengakhiri. Maksudnya untuk bisa hadir di ruangan itu hanya 15 menit? 15 menit. Ya. Itu sedang berlangsung apa? Ini mohon maaf ya, kita harus supaya para sipol kalau tidak salah itu tribuner ini verifikasi administrasi kalau tidak salah. Oke. Tapi sebelum lanjut dulu nih, Pak Bagja perlu jelaskan. Sipol ini boleh dipakai terus kan sama KPU nih? Sampai sekarang boleh dipakai kok, nggak ada masalah. Iya kan Pak Idam ya, kita nggak pernah protes dengan masalah sipol. Walaupun KPU kadang-kadang menempatkan kami serba no point to return gitu ya. Kalau masalah ini, karena bagi kami ya ini akan membantu ke depan. Walaupun banyak kritik ya Pak Idam ya terhadap hal tersebut, akan tapi sebagai sebuah produk yang dimulai dari zaman sebelum Mas Arief 2014 itu ya. Itu menurut kami harus kita dorong sebagai sebuah alat untuk kemudian nanti misalnya itu menjadi fix tanpa sebagai alat bantu, itu juga dimungkinkan ke depan. Betul. Kalau dimungkinkan ke depan. Dan saya yakin karena perkembangan IT tadi kan, perkembangan IT dan lain-lain, ini seharusnya sudah bisa untuk difikskan ke depan di tahun 5 tahun ke depan, bahwa tidak ada lagi hard copy. Sudah nggak zaman lah sebenarnya hard copy sekarang. Pas Arief ini sebetulnya masih banyak pertanyaan, catatan tentang sipol, tapi kita taruh di belakang saja. Kang Idam, jadi selain persoalan yang sudah diangkat tadi, apalagi situasi yang dihadapi di dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini? Ya, kalau saat ini kami ya sempat dituduh melakukan politik genosida ya oleh partai politik yang kemarin mengajukan gugatan di PT UN dan ditolak ya, tapi bagi kami itu bagian dari dinamika politik yang kami harus respon pasca partai politik tidak lanjut dalam pelaksanaan verifikasi ini. Kang Idam, selama penggunaan sipol ada yang protes, ada yang keberatan, terus ada gangguan terhadap sipolnya, ada serangan-serangan terhadap sistemnya nggak ya? Pertama saya ingin menyampaikan bagaimana partai politik mengapresiasi sipol ya. Dan kalau bicara sipol ini sebenarnya the best legacy ya dari periode sebelumnya, dan saya sangat percaya yang bertanya ini yang paling otoritatif menjelaskan sipol sebenarnya. Kita jadi senyum-senyum di sini. Ya, jadi pada saat pendaftaran partai politik 95% partai politik yang mendaftar, waktu itu ada 40 partai politik yang mendaftar, itu semuanya mengapresiasi, 95% ketua partainya mengapresiasi. Ya. Tetapi pasca mereka kami nyatakan tidak dilanjut dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, mulai mereka mengkritik sipol. Ya. Nah, karena terus bicarakan, Mas Arief tadi juga menanyakan tentang sipol, sekalian aja deh ya kita terusin ya. Jadi begini, kan sebetulnya detail semua dari persyaratan, data, info dan seterusnya itu kan masuk ke dalam sipol ya, ke dalam sistem ya. Tapi kenapa kita masyarakat luas ya itu tidak bisa dapatkan informasi yang lebih rinci? Jadi misalnya begini, sederhananya, kalau kemarin KPU sudah menetapkan, ada 9 partai politik yang terus untuk mengikuti verifikasi faktual. 6 tidak gitu ya kira-kira kan. Nah, kenapa tidak diinformasikan gitu? Jadi bahwa partai politik yang 6 itu misalnya, itu tidak memenuhi syarat dari proses administrasinya gitu, verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat,
itu kenapa gitu? Jadi apakah memang mereka punya kepengurusan yang kurang di tingkat provinsi misalnya, berapa banyak, di provinsi apa saja misalnya. Kemudian, oh ternyata bukan di provinsi, ternyata di kepengurusan kabupaten kota. Nah, oke, kalau kurang di kabupaten kota mana saja. Sebaliknya yang lulus pun, apa iya mereka semua sama kategori yang lolos ini untuk terus ke verifikasi faktual. Jadi info yang detail itu kenapa ya tidak cukup dibuka kepada publik, Kang Idam? Terkait dengan detail berita acara, semuanya sudah kami berikan kepada Bawaslu. Terus tadi kalau Bang Ketua sempat menyinggung pada persoalan pelaksanaan verifikasi administrasi, insya Allah kami mengedepankan prinsip transparansi. Ya, buktinya berita acara kami sampaikan secara detail dan lengkap kepada Bawaslu Republik Indonesia. Terus selanjutnya berkaitan dengan permintaan data anggota partai politik yang tersampel. Pada dasarnya di lapangan itu sudah kami, tidak hanya kami komunikasikan rencana pelaksanaan verifikasi faktual kepada Bawaslu di berbagai tingkatan, tetapi juga kami perlihatkan data anggota partai politik yang akan kami sampel, yang kami akan kunjungi tempat atau lokasi mereka berada. Itu. Jadi pada dasarnya kami berkaitan dengan data anggota tidak ada yang kami tutupi, sudah kami perlihatkan kepada Bawaslu. Ya. Jadi sebelum rekan-rekan kami verifikator faktual itu berkunjung ke alamat yang dimaksud, kami sampaikan bahwa ini daftar nama yang akan kita kunjungi. Seperti itu, Mas. Pak Bagja, apa yang disampaikan oleh Pak Hadar tadi ya? Apakah Bawaslu juga menerima informasi yang detail ya tentang partai yang lolos dan yang tidak lolos, sehingga memang bisa disimpulkan yang ini lolos dan ini yang enggak gitu. Terutama akses informasi melalui Sipol gitu. Kami itu hanya bisa mengakses beberapa, tidak seluruhnya juga kami bisa akses. Misalnya KTP dan KTA kan kami nggak bisa akses itu untuk itu. Kemudian ada beberapa yang dimaksud nggak bisa akses itu nggak bisa mengakses detailnya ya? Nggak bisa. Tapi kalau jumlahnya gitu bisa diketahui nggak? Bisa di pinggirnya biasanya kan, jumlahnya berapa sudah melewati itu sudah bisa diakses. Kemudian karena keterbatasan waktu juga kami kan tidak boleh foto juga di ruangan itu. Tidak boleh foto, tidak boleh ngambil gambar dan lain-lain. Sehingga akan terbatas untuk kemudian melakukan juga pengawasannya. Bagaimana proses verifikasi administrasi yang kemudian menghasilkan berita acara tersebut. Namun berita acaranya sudah diberikan oleh KPU kepada kami, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Tapi itu berisi detail. Kuantifikasi. Data kuantitatifnya ada ya? Ada kuantitatifnya. Oh, oke. Tapi kemudian sampai itu tidak detail lah itu. Pasti hanya misalnya berapa kepengurusan 75%, 50% kan begitu. Itu yang diberikan kepada kami sehingga sekarang kita lagi minta misalnya sampel, kan ada penetapan sampel dalam verifikasi faktual. Ini sudah kita minta kepada teman-teman KPU agar kami bisa mendapatkan data sampel tersebut. Karena sampel tersebut ditentukan kan pada saat teman-teman parpol politik kemudian mengklik di Sipol yang kemarin sampel untuk verifikasi faktual. Nah ini sedang kita minta kepada KPU untuk kemudian disediakan. Kalau tidak disediakan ya kami bisa mengawasi apa pertanyaannya kan. Gitu. Jadi nanti kami khususnya verifikasi keanggotaan ya, karena kalau verifikasi kantor itu pasti bisa kita ikuti teman-teman KPU. Namun verifikasi anggota itu kan sampelnya di mana kita harus tahu. Ini yang sedang kita minta kepada KPU untuk menyediakan itu. Kalau kita bicara tentang kantor kepengurusan berapa banyak setiap partai politik itu punya dan di mana saja, itu kan bukan sesuatu yang harus disimpan gitu. Nah, dan kami duga di antara partai politik itu ya beda-beda gitu. Dan publik perlu tahu gitu perbedaan di antara partai politik itu di setiap tahapan proses pendaftaran, verifikasi, baik administrasi maupun
apa namanya nanti faktualnya yang saat ini sedang berlangsung gitu. Nah, jadi ini juga bahan penting di dalam satu proses pemilu gitu. Nah, data tersebut kan tidak dibuka gitu. Kalau di info pemilu kan tidak juga sampai seperti itu gitu. Nah, ini kembali ke Kang Idam, kenapa tidak dibuka lebih rinci kepada publik gitu? Kira-kira begitu, ingin kepastiannya Bang Idam. Mas Arief dengar? Dengan undang-undang. Dan saat ini mungkin butuh waktu karena kemarin kami masih konsentrasi pada persoalan bagaimana mengorganisir persiapan pelaksanaan verifikasi faktual. Oke. Jadi apa namanya perlu waktu lebih lama untuk mempersiapkan kira-kira begitu ya. Oke. Mudah-mudahan saja dalam waktu yang tidak terlalu lama penyelenggara pemilu bisa menyiapkan gitu ya, sehingga tidak hanya partai politik, tidak hanya pengawas gitu, tetapi masyarakat luas pun bisa melihatnya gitu. Dan ini sekali lagi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemilu kita. Dan sangat mungkin, dan ini praktek selama ini juga, kalau banyak data yang bisa diketahui, maka bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan pun itu akan lebih banyak gitu. Dan itu akan berguna buat penyelenggara pemilu sendiri, kira-kira begitu. Ya. Kalau saya ingin nyambung ya apa yang disampaikan Pak Hadar, kira-kira kita kalau ingin tahu gini, partai mana ya yang menduduki ranking pertama dengan jumlah keanggotaan paling banyak, misalnya begitu. Kan sebetulnya kita bisa punya informasi itu kalau Sipol misalnya menampilkan itu. Atau dengan begini, partai mana ya yang juara punya kantor kecamatan paling banyak. Nah itu kan bisa publik nanti bisa menilai sebetulnya partai yang paling layak itu siapa. Layak kedua, layak ketiga, dan bahkan partai politik yang paling tidak siap ya ketika mendaftar itu siapa. Nah itu kira-kira bisa ditampilkan yang seperti itu nggak ya? Hal tersebut kami pikir bukan hal yang sulit dan nanti insya Allah kami akan publikasikan di website Info Pemilu. Oke. Kalau Bawaslu kira-kira akan menampilkan itu nggak ya? Ya, nanti dulu. Iya. Okay. Ya, menampilkan itu karena datanya kan juga punya ya. Nah, dia dapat gitu. Ya. Atau sebelum itu dengan penyelenggara pemilu yang baru seperti ini oke nggak? Gimana? Kan ini dengan bahwa data yang ditampilkan itu belum bisa semuanya disiapkan, butuh waktu, harus konsentrasi hal yang lain juga gitu. Ini menurut Bawaslu sebagai pengawas, nah, ini oke nggak sebetulnya? Sebenarnya ketika berita acara itu sudah lahir ya, sudah ditandatangani, saya yakin sistem informasi di KPU kan, kami itu belajar dari KPU, sistem informasi. Saya yakin KPU bisa lah buat itu. Nah, itu masih Kang Idam bisa tuh katanya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya yakin apalagi Kang Idam lah. Pengalaman dari Jawa Barat dulu kan mumpuni nih beliau ini. Kami dan beliau punya empati yang tinggi sekali kepada kami. Sehingga kalau komentar selalu sejuk kalau pada saya. Kita memang dalam suasana tegang, karena pendaftaran parpol menentukan partai politik, tapi suasana di antara kita harus. Saya itu kenapa perlu menanyakan itu ya, terutama keanggotaan partai politik. Saya baca di beberapa media, ternyata pada saat verifikasi faktual itu masih ditemukan kegandaan, masih ditemukan problem tentang NIK dan gitu. Ini kok nggak selesai ya pada saat verifikasi administrasi gitu. Itu bagaimana ya, Kang Idam? Apa peristiwa-peristiwa semacam ini ya? Ya, terkait dengan misalkan NIK ya, Mas Ketua ya, itu ada problem pada persoalan inputnya dan input di antara KTA partai ya, input antara KTA partai dengan input KTA partai dengan yang ditampilkan di Sipol itu sama.
Nah, cuma problemnya seringkali KTP-nya gambar dari KTP yang dia melengkapi gambar dari KTA itu ngeblur, sulit dibaca. Ya, sulit dibaca. Nah, itulah kenapa pentingnya diverifikasi faktual. Jadi akibat data KTP-nya ngeblur. Oke. Tapi ini bisa maksudnya bisa dipastikan, bisa dijamin pada saat bagian akhir nanti ketika penetapan data peserta pemilu itu memang sudah tidak ditemukan lagi data ganda, nik ganda atau nik tidak jelas gitu, itu sudah bisa dipastikan bersih ya nanti ya. Dengan data ganda alhamdulillah sudah selesai pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi ya, termasuk dengan nik yang tidak terdapat di dalam daftar pemilih berkelanjutan juga sudah selesai. Apa yang tadi dimaksudkan oleh Mas tersebut insya Allah kami akan pastikan nanti pada saat penetapan partai politik di tanggal 14 Desember 2022 hal tersebut tidak akan muncul permasalahan. Ada permasalahan sih. Di mana? Silakan. Data penyelenggara pemilu yang dimasukkan dalam anggota partai politik, kami KPU juga sudah tahu kan siapa saja dan itu kan harus dicoret oleh Sipol. Namun jawaban KPU bahwa mereka tidak bisa mencoret karena bisa mencoret adalah teman-teman parpol. Nah ini yang belum ada jawaban dari KPU. Jadi saya minta jawabannya sama Kang Idam sekarang. Iya. Kebetulan lagi di sini. Kebetulan. Ayo Kang Idam. Ini betul juga teman-teman. Saya kan bantu. Saya bantu nyebarin juga kemarin. Ayo cek gitu. Dan ada yang bilang, wah kok saya namanya masuk gitu kan. Nah gitu kan. Ada Panwascam yang calon Panwascam tidak bisa daftar sekarang gara-gara masuk anggota Panwascam. Betul. Jadi kita temukan partai-partai politik kita ini. Jadi kembali ke pertanyaan, layak atau nggak layak? Kalau kemudian secara sepihak memasukkan nama atau nik orang yang bukan anggotanya gitu loh. Nah, jadi ini kan harus diberesin, dibersihkan gitu. Gimana Kang Idam mengenai nama-nama yang diklaim sepihak itu sudah diberikan masukan ke KPU, sudah juga kalau kita mengadukan itu kan harus ada dokumen segala macam kan harus kita berikan. Itu kok nggak dicabut-cabut atau dicoret atau memang peraturannya nggak membolehkan atau bagaimana ini Kang Idam? Ya, terkait dengan ruang partisipasi masyarakat yang kami buka seluas-luasnya, mungkin ini baru sekarang kali ya, izin ya Mas Ketua ya, Mas Ketua Arif nih izin. Sepengetahuan saya dahulu tidak seperti hari ini. Hari ini memang kita berkomitmen ingin mewujudkan pemilu yang partisipatif dengan basis teknologi informasi sehingga kami buka ruang bagi warga negara atau pemilih untuk mengecek status keanggotaan partainya dan bahkan hal tersebut kami normakan di pasal 140 PKPU nomor 4 tahun 2022 dan ketika kami buka ruang ini ya masyarakat banyak sekali yang melakukan pengecekan. Nah, setelah dilakukan pengecekan kami lakukan klarifikasi dan klarifikasinya juga diketahui oleh rekan-rekan Bawaslu di kabupaten kota. Nah, setelah itu kami disampaikan kepada kami datanya melalui info pemilu dan kami minta kepada partai politik untuk menghapus karena berkaitan dengan penghapusan data keanggotaan partai politik itu adalah merupakan kewenangan partai politik sesuai dengan undang-undang partai politik. Dan fitur penghapusan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat itu sudah kami sediakan dan kami berikan kewenangan penuh kepada partai politik. Tetapi kemarin karena ada sedikit trouble dari sisi komputasi Sipol, maka pada akhirnya fitur tersebut untuk sementara disuspend. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ketua Bawaslu, saya pikir hari ini sudah ditangani oleh partai politik karena memang kami memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menghapus datanya secara mandiri. Tidak dilakukan oleh kami. Karena yang menginput data adalah mereka. Ya, yang menginput data mereka, tapi tidak sekedar pada persoalan input, karena status keanggotaan partai itu bisa dihilangkan, ya, atau data keanggotaan partai itu bisa dihilangkan hanya oleh partai politik yang bersangkutan. Itu kalau kita baca semangat dari undang-undang. Kang Idam, pertanyaannya adalah, apakah KPU bisa mengontrol ya? Tentu KPU dan Bawaslu mengontrol dan memastikan bahwa partai politik telah menghapus atau belum menghapus data gandanya, misalnya gitu.
Itu mekanisme kontrolnya gimana ya? Oke. Bila partai politik tersebut tidak lanjut dalam pelaksanaan verifikasi, maka data keanggotaan partai politik tersebut kami hold. Tidak bisa ditampilkan ke publik kembali. Oke. Pak Bagja, Bawaslu bisa mengakses sipol secara mandiri ya untuk bisa melihat peristiwa-peristiwa semacam itu. Maksudnya peristiwa upload, peristiwa input, peristiwa delete gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Fitur itu tidak. Jadi kami hanya bisa read dan beberapa fitur tertentu. Kalau untuk keanggotaan kayaknya tidak. Read ada. bisa ya? Ya membaca bisa. Tapi misalnya anggota KTA, KTP nggak bisa akses. Bisa ya? Nggak bisa kami akses. Nggak bisa kami baca. Tapi secara keseluruhan bisa. jumlah itu bisa? Bisa, secara keseluruhan bisa. Oke. Jadi pengurus dan lain bisa. Oke. Tapi kalau jadi menjadi terbatas juga ya pengawasan yang bisa dilakukan ya. Ya. Berarti masyarakat lebih terbatas lagi dong kalau betul penyelenggaranya saja. Jadi kalau ada yang nggak layak nih bisa lolos juga nih kalau begini. Pertanyaan berikutnya boleh saya kembali ke silakan ya? Baik. Jadi sebetulnya ini hostnya ada 3 ini. Kita kerubutin Pak. Kang Idam, ini mungkin nggak ya? Ini kan 9 partai politik parlemen itu kan sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi ya. Nah, di dalam partai tersebut mungkin nggak ada sebetulnya warga masyarakat yang dalam tanda petik gitu loh, dicatut gitu loh keanggotaannya. Jadi nanti kalau ini kan masuk nih ngelaporin ke KPU. Nah, di data KPU jangan-jangan ada kan infonya saya masuk di partai yang mana gitu. Nah kalau ini ditemukan ada di dalam partai yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, itu apa yang akan terjadi gitu? Ya artinya saya ingin memastikan saja ini memang bersih betul atau bagaimana gitu, ya kan? Gimana Kang Idam tentang itu? Mohon maaf, berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU hanya menjalankan fungsi administratif dan apabila memang ada data yang dikategorikan tersebut memang tidak memenuhi syarat atau belum tidak memenuhi syarat, maka kami akan nyatakan TMS. Ya. Mengenai KTA parpol yang diterbitkan tanpa seizin pemilik KTP elektronik, saya pikir ini persoalan delik aduan ya. Jadi selama masyarakat tidak melakukan pengaduan kepada kami, maka kami asumsikan KTA partai yang diterbitkan oleh partai tersebut itu legal. Itu. Jadi konteksnya delik aduan, Pak. Dan berkaitan dengan pengaduan masyarakat berkenaan dengan status keanggotaan partai politik, kami buka sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Saat ini masih berlangsung. Oke, saya ingin mengajukan pertanyaan nih. Ini untuk Kang Idam sama Kang Bagja ini. Kan sama-sama ke lapangan nih, verifikasi faktual. Masih ada nggak temuan, ya, baik ganda maupun nik yang tidak sesuai lah gitu ya, itu baik antar atau internal di dalam partai itu muncul ganda, atau antar partai yang masih harus verifikasi faktual, atau bahkan ternyata dia gandanya itu dengan partai yang sudah lolos administrasi. Itu masih ada nggak laporan itu ya? Baik hasil pengawasan maupun verifikasi. Sampai sekarang belum muncul ya Mas. Belum ada laporan kan masih, itu ya? Masih proses sekarang Mas. Masih proses di ongoing proses. Jadi masih banyak yang kantor kecamatan ke kantor kabupaten kota ada beberapa yang masih, dan juga ada beberapa daerah yang masih terhambat. Dan laporannya belum sampai sana di Badan Pengawas Pemilu. Oke, gimana Kang Idam? Hasil sementara verifikasi? Kami meyakini hari ini sudah bersih. Kemarin pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan, kami lakukan pengecekan silang ya dengan antar partai politik dan alhamdulillah semuanya dapat ditangani dengan baik. Kita belum menyapa sebetulnya teman-teman jurnalis yang ada di ruang Zoom kita ini, Mas. Oke. Coba Mas Arif.
teman-teman media, saya di situ kelihatannya ada berapa? ya, itu ada 15 partisipan ya. Teman-teman media, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilahkan ya. Jadi Kang Bagja, Kang Idam, podcast kita yang saat ini itu juga diikuti oleh kurang lebih itu ada 15 partisipan ya di dalam podcast kita. Nah, nanti podcast kita ini juga akan kita tayangkan melalui kanal media sosial baik yang dimiliki oleh Netgrid maupun Tribun. Nah, Pak Hadar, apalagi ini isu yang menarik terkait dengan verifikasi partai politik ini. Pak Bagja, selama pengawasan ya, berapa banyak atau berapa banyak masyarakat yang terlibat di dalam proses pengawasan yang diajak bergabung dengan Bawaslu ini? Oke, pemantau pasti mengikuti semua proses yang ada. Pemantau baik di Hotel Borobudur maupun juga sekarang ada yang di lapangan mungkin 1-2 ya. Karena tidak pun konferensi nasional, jarang sekali memantau konferensi nasional. Sekarang ada pemantau-pemantau lokal juga yang ikut. Kemudian yang menarik kita sosialisasi masalah NIK itu. NIK yang jika dicatat oleh partai politik, diambil partai politik, itu banyak masyarakat yang laporan sekitar ratusan lebih lah mereka melaporkan kepada kami kemudian susulkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Yang lain tidak terdapat ya, tidak masalah pidana, kan ini pidana umum bukan pidana pemilu. Karena kalau pidana pemilu tidak diatur mengenai masalah catatan nikah itu. Nah, yang lain pas proses pendaftaran saya kira tidak ada hal-hal yang kemudian melanggar aturan, karena 2359 sudah tutup, kemudian masuk ke apa yang memang persoalan adalah teman-teman yang tidak siap. Yang tidak siap itu tiba-tiba di sipolnya belum siap, tapi dia pakai hard copy, dan itu juga cukup menyulitkan teman-teman KPU. Sehingga KPU kemudian membuka booth untuk kemudian melayani para partai politik yang kemudian belum memasukkan data dalam sipol, baik hard copy maupun. Kami sudah ingatkan KPU, dan KPU sudah menyiapkan ruangan untuk hard copy ya, Pak Idam, pada saat itu. Karena kan berkas fisik juga bisa dilampirkan. Nah, pada saat persidangan misalnya ya tidak terbukti juga bahwa mereka bisa memenuhi semua persyaratan yang ada dalam undang-undang dan PKPU. Dan sengketa itu sudah selesai semua ya? Atau masih ada yang berlanjut ke pengadilan? Sengketa tidak ada kemarin. Jadi KPU itu menutup pintu sengketa sebenarnya. Karena nunggu final. Kemudian karena apakah menurut Bawaslu itu adalah pilihan yang tepat? Tidak pilihan yang tepat menurut kami. Karena kenapa? Karena harus non diskriminatif ya perlakuannya. Jika kemudian yang lolos dikasih berita acara, maka yang tidak lolos pun dikasih berita acara. Ini yang lolos dikasih berita acara, yang tidak lolos dikasih formulir untuk pendaftaran. Sedangkan dalam verifikasi administrasi sudah oke, karena berita acara yang lolos dan tidak lolos pun dikasih berita acara. Sehingga ada sengketa yang diproses waktu itu. Sehingga ada pelanggaran administrasi kemudian yang diproses. Kami sebenarnya ingin mengajukan judicial review, tapi sudah agak terlambat pada saat itu. Kalau judicial review kan pada saat PKPU-nya diketok dong. Iya, rencananya mau begitu. Kita ketemunya pas di lapangan. Jadi ketemunya pas di lapangan. Menariknya, itu formulir sama berita acara. Bisa kita tanya dong, kenapa ini diskriminatif ini katanya, kata Bawaslu nih. Gimana? Yang satu formulir, yang satu berita acara itu gimana? Pendaftaran. Iya, pada saat pendaftaran. Kan mereka yang dalam proses pendaftaran lalu dokumennya dinyatakan tidak lengkap, ya kami cukup kasih formulir pengembalian, dan ini merupakan kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada kami dalam mekanisme penerimaan pendaftaran dan pelaksanaan verifikasi administrasi. Jadi kalau dibilang itu tidak adil, saya pikir makna adil itu dapat dimaknai dalam berbagai perspektif ya, dan menurut kami itu adil juga. Kalau dalam perspektif relativisme itu adil juga sebenarnya.
Karena ini sangat legalistik formal KPU kan. Karena PKPU 4 jelas menyatakan demikian. Jadi tidak ada ruang untuk itu. Jadi ya sudah. Akhirnya kami untuk tidak mengulangi misalnya terjadi tentu pada saat dulu Mas Arief kita punya pengalaman tentang itu. Jadi bagi kami periode kali ini apa yang sudah ditetapkan oleh itu silahkan maju. Tapi kami punya fungsi judicial review. Walaupun kemudian pada saat itu sudah diketok dan sudah jalan 30. Karena dulu masih 180 hari kalau tidak salah. Sekarang sudah 30 hari sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Jadi proses sudah jalan dan tidak ada masalah akhirnya dengan itu. Karena kami berpedoman juga pada PKPU 4. Nah, sekarang yang kita kritik misalnya kan KPU memakai ini sesuai dengan PKPU 4. Tapi ketika melakukan IT misalnya dalam verifikasi administrasi melakukan yang progresif. Kadang-kadang kan naik turun itu progresifnya. Kadang legalistik formal, kadang progresif. Walaupun ini ketawa yang kita bisa ngerti atau tidak? Iya. Ini. Ya, publik bertanya-tanya ini ketawa apa ini itu kan. Jadi harus menurut kami ke depan ya seharusnya kita pakai pendekatan formal saya terlebih dahulu daripada kemudian kita memakai pendekatan yang terlalu progresif. Progresif kami akhirnya memahami teman KPU kenapa kemudian memakai seperti itu. Karena tadi sudah diungkapkan ada masalah di lapangan yang tidak bisa kemudian PKPU-nya harus diubah, di adendum gitu. Diubah memerlukan waktu sehingga kemudian kita pahami waktu itu dibuatlah diskresi dan SK. Kami memahami kesulitan KPU pada saat itu. Jadi bagi kami KPU sudah melakukan hal yang terbaik akan tapi tetap menyalahi PKPU 4. Walaupun kata pendekatan kami legasi formil ya tidak masalah. Tapi ya menurut kami ya itu yang dinamikanya pada saat ini seperti itu. Ini kalau ada catatan melanggar PKPU 4, ini nanti kalau ada yang melihat, mendengarkan podcast kita, ini bisa dijadikan ini. Dilaporkan di tempat lain lagi. Tapi kita mengerti kan Mas, karena proses pemilu kita ini sangat kompleks yang dialami Mas Hadar dulu, kami dulu dengan Mas Arief ini sangat kompleks sehingga ada pendekatan yang memang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Tidak dijangkau oleh hukum, tapi hal itu seharusnya dibuat dulu aturannya, diskresinya dalam bentuk aturan dulu, baru kemudian baru udah diimplementasikan. Gitu. Ini implementasinya dulu, aturannya belakangan. Menurut kami belum ada. Gitu. Menurut kami ada ya. Ada. Okay. Teman-teman KPU ada itu. Ya disinilah ya, memang kebijakan atau bukan sebenarnya. Kedewasaan gitu ya, bagaimana antar penyelenggara ini harus bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik gitu ya. Memang terjadi kesulitan di lapangan, tapi Bawaslu juga punya tugas untuk memberikan masukan atau bahkan peringatan gitu, kira-kira begitu ya ke depannya ya. Pak Bagja, sampai hari ini pasukan Bawaslu udah sampai tingkat kecamatan ya? Belum ya, baru tingkat kabupaten baru aja tingkat kabupaten kota dan sekarang masih seleksi panwascam, masih wawancara sekarang. Nanti kapan akan sudah punya pasukan sampai November kecamatan? Sudah mulai November bekerja, ya. Biasanya KPU itu tidak salah sebulan setelahnya, Desember. Kita nggak tahu kalau Pak Idam PPK. KPU akan punya petugas di tingkat kecamatan bulan apa, Pak Idam? Pertengahan bulan Januari 2023, Badan Ad Hoc baik PPK maupun PPS kami akan lantik dan mulai bekerja. Seharusnya saya boleh ini ya masukan. Seharusnya Desember sudah dibentuk atau November. Kenapa? Karena ada mutarlih di sini. Saya kira mutarlih, bulan November kan mutarlih kita salah. Pemutahiran data pemilih. Bulan Desember kami baru menerima DP4. Oh, jadi gitu. Jadi memang ini saya dengar juga. Jadi 14 bulan. Iya. Kemudian artinya sebelum hari proses verifikasi faktual teman-teman ini harus bergerak sendiri tanpa bisa merekrut tambahan gitu. Itu saya mendengar juga ya seperti itu.
Tapi ini lebih dulu nanti punya pasukan. Itu apa? Kalau biasanya kalau pasukannya tambah, itu catatannya bisa lebih banyak. Jadi siap-siap saja ini Mas Kang Idam ini akan banyak nih, pasukannya udah nambah soalnya. Kalau tadi kan kesulitan katanya, datanya cuma sedikit katanya. Nah, ini pasukannya lebih duluan katanya. Kang Idam dan Mas Bagja ya, Netgrid selalu mendorong election integrity. Yes. Nah, salah satu unsur di dalamnya adalah soal transparansi, keterbukaan informasi publik. Saya pikir masyarakat akan menunggu ini, KPU dan Bawaslu berlomba-lomba untuk menampilkan informasi sebanyak-banyaknya tentang pemilu. Saya pikir itu juga akan sangat membantu untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik ya. Nah, KPU dan Bawaslu apa rencana untuk itu gitu loh. Untuk tahapan verifikasi dan penetapan peserta pemilu misalnya, apa yang sudah disiapkan akan diinformasikan pada publik. Nanti pada saat pencalonan, nanti pada saat logistik, lalu pada saat itu nanti kira-kira gimana rencana KPU dan Bawaslu ini? Kalau Bawaslu tentu kita akan mengikuti pola teman-teman KPU. Bagaimanapun kita punya harus mengikuti penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU. Namun untuk pemberdayaan masyarakat misalnya pada saat ini jika ada ditemukan permasalahan seleksi, masyarakat bisa mengadukan lewat hotline. Kemudian jika ada persoalan misalnya kami membuka sidang kan adjudikasi terbuka. Ini sudah dimulai pada periode sebelumnya. Ini sudah perbaiki misalnya. Dan kemudian bisa masyarakat tonton melalui media channel yang ada di punya oleh Bawaslu, karena kita nggak punya TV, pasti pakai YouTube kan. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Kenapa si partai A ini melakukan permohonan sengketa? Dan jawaban KPU apa? Itu bisa diakses oleh publik. Dan sehingga kemudian bisa dilihat apakah memang layak atau tidak layak gitu. Yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan sengketa. Sidang-sidang di sengketa di Bawaslu selalu terbuka ya? Live streaming juga ya? Tapi ini menurut saya ada problem ya. Kita ini ngikutin KPU gitu ya. Waduh, mestinya lebih lebih cepat. Kalau KPU-nya ada persoalan kok diikutin gitu loh. Nah, misalnya gini nih pertanyaan. Nah, kan sudah terima berita acara yang detail tadi. Iya. Nah, kita kan masyarakat luas nggak tahu tuh detailnya. KPU tidak memperlihatkan itu. Mestinya ada ide baru dong. Data yang dipunya dibuka dong. Di-upload. Gitu. Gimana tuh? Kalau seperti itu? Sayangnya bentuknya hard copy.